Selamat datang kembali di channel kita. Oke, kali ini kita akan bedah bola santai aja ya. Santai tapi menusuk gitu. Dan kita bakalan bahas masalah timnas Perancis yang biasanya nggak pernah bikin drama, itu tiba-tiba bikin kita kaget. Bayangin, tim juara dunia, finalis Piala Dunia itu ditahan imbang 2-2 oleh Islandia di kandangnya mereka. Kandang Islandia. Ya walaupun ini kualifikasi Piala Dunia dan bukan Euro juga, bukan Piala Dunia juga kan. Dan ini menunjukkan ada masalah yang serius di tubuh Les Blues. Jujur, sebagian besar fans Prancis itu sudah merasa pede sebelum kick off. Oke, Kylian Mbappe absen karena cedera, dia langsung balik ke Madrid ya kan. Ousmane Dembele dan beberapa bintang lain juga nggak ada gitu. Tapi come on lah bro, come on. Skuad cadangan Perancis itu diisi pemain-pemain top semacam Christopher Nkunku, Kingsley Coman gitu kan, Jean-Philippe Mateta. Itu pemain-pemain bintang. Namun, game ini menunjukkan satu hal. Prancis itu terlalu mengandalkan skill individu. Dan ketika skill itu absen, taktik Prancis itu jadi mandul. Itu. Oke, kita bahas babak pertama aja dulu. Babak pertama, ini adalah bencana. Islandia yang main dengan formasi 4-4-2 yang ketat, itu langsung unggul duluan. Si Plason itu mencetak gol di menit ke 39 kalau nggak salah ya. Dan gol ini bukan datang dari soloran yang indah, tapi dari kelengahan kolektif pertahanan Prancis. Ya khususnya saat set piece itu. Dan ini menunjukkan kurangnya fokus dan koordinasi antara back sekelas Upamecano, William Saliba. Dan diplot sebagai pemimpin di belakang. Mereka terlihat panik dan gagal mengamankan bola bola tinggi atau set piece sederhana gitu. Tanpa Mbappe yang bisa menciptakan chaos dan Tchouaméni absen karena skorsing ya kan. Perancis ini di babak pertama itu terlihat lesu, lambat, dan terlalu mudah ketebak. Pertanyaannya, kenapa tim bertabur bintang seperti Perancis ini bisa ditahan tim yang secara skill itu jelas di bawah mereka? Jawabannya itu terletak pada taktik dan pemilihan pemain oleh pelatihnya Perancis, yaitu si Descampos. Descampos, apa Descamps sih itu panggilannya? Itu mencoba formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya, dengan si Manu Kone itu sebagai gelandang. Tapi ini yang terjadi, itu jadi bumerang. Oke, pertama, lini serang tanpa vokal point sejati. Lini serang yang tanpa vokal sejati ya kan itu. Discamps itu memainkan Mateta sebagai striker utama, oke? Dan Nkunku dan Olise itu di pinggirnya, di belakangnya kan. Masalahnya, Mateta yang baru saja dipanggil itu terisolasi total. Dia nggak punya chemistry yang kuat dengan gelandang serang. Dan umpan terobosan ala Mbappe itu hilang. Nkunku yang diharapkan jadi pembeda itu juga gagal memanfaatkan beberapa peluang emas di babak pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kreativitas di sayap yang terlalu mudah dibaca menurut gue. Prancis itu mengandalkan penetrasi di sayap lewat Coman dan Olise ya kan, atau Nkunku ya. Tapi taktik ini itu mudah dinetralkan oleh back sayap dan gelandang Islandia yang disiplin itu.
Mereka main rapat dan memaksa Les Blues itu melepas crossing yang sering gagal menemui Mateta gitu. Tanpa kecepatan dan dribbling Mbappe, serangan Perancis itu jadi kaku. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, itu gelandang menurut gua. Gelandang yang nggak ngalir. Duet antara si Kone ya, Rabiot, Kamavinga, itu memang bagus dalam merebut bola. Tapi mereka bukan apa ya, di playmaker murni seperti Tchouaméni gitu kan. Bola itu sering mandek di lini tengah, memaksa para back yang kurang nyaman membawa bola untuk segera melepas long pass gitu. Melepaskan long pass yang mudah dipotong oleh pemain Islandia. Itu. Intinya, Prancis ini jadi tim yang mudah ditebak. Islandia itu cuma butuh disiplin, kompak, dan sedikit keberuntungan untuk menghukum kecerobohan pelatihnya Prancis itu. Oke, kita bahas babak kedua. Prancis itu mencoba bangkit. Entah di Scams itu marah-marah di ruang ganti, atau mereka itu sadar para pemain Prancis itu akan terancam martabat mereka. Perubahan positif itu terjadi. Christopher Nkunku itu mencetak gol penyamakan kedudukan di menit ke-63. Dan 68, Philippe Mateta itu berhasil membalikan keadaan menjadi 2-1. Kemudian Prancis itu tampak lebih ke jalur kemenangan gitu kan. Ini adalah momen yang harusnya jadi penentu. Mereka berhasil comeback dan menunjukkan kelasnya meskipun tanpa Kylian Mbappe. Namun, drama tidak berhenti di sana. Hanya berselang 2 menit, semua kembali berantakan. Islandia itu menyamakan skor menjadi 2-2 lewat Heinson ya, kalau nggak salah, di menit ke-70. Dan gol ini adalah bukti kelemahan mental dan koordinasi pertahanan Prancis. Para back Prancis itu terlihat bingung, gagal membuang bola dari tendangan sudut, dan Islandia itu berhasil memanfaatkan kekacauan di kotak penalti. Cobalah lihat kalian, rating para back Prancis seperti Jules Koundé, Upamecano itu dipastikan rendah di match ini. Mereka membuat blunder. Posisi dan pengambilan keputusan itu menunjukkan bahwa tim Prancis ketika kehilangan pemain inti seperti Konate yang di belakang ya, yang absen karena cedera, kedalaman skuad mereka di pertahanan itu tidak sedalam yang dibayangkan. Mereka gampang panik dan dihukum ketika ditekan dengan physical game ala Islandia. Itu hasil 2-2 ini itu tamparan keras bagi Didier Deschamps. Kritik klasik yang selalu ditunjukkan kepadanya itu muncul lagi. Taktiknya itu terlalu pragmatis dan bergantung pada kejeniusan individu. Ketika Mbappe, si dewa penyelamat, absen, Deschamps itu gagal memfasilitasi kreativitas dari pemain lainnya. Dan timnya itu jadi membosankan. Hasil ini itu emang nggak akan mempengaruhi kelolosan Prancis ke Piala Dunia 2026 secara mental ya kan. Tapi ini adalah peringatan yang serius menjelang turnamen besar seperti Piala Dunia.
Deschamps itu harus belajar menurut gue ya. Pertama, striker alternatif. Dia tuh harus mencari striker alternatif yang nggak manja. Mateta dan yang lainnya itu harus cepat beradaptasi. Deschamps itu terlalu perlu menemukan vokal point yang efektif bahkan tanpa Mbappe. Itu yang pertama. Yang kedua itu menjaga fokus 90 menit. Mentalitas tim itu harus diuji. Comeback yang cuma bertahan 2 menit itu adalah bukti tim ini masih rentan secara psikologis. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, itu merotasi dan mempercayai kedalaman lah. Memberikan caps kepada pemain-pemain lain seperti Ekitike. Padahal Ekitike itu pemain mahal, tapi dia main di babak-babak akhir. Cobalah diturunin. Dia kan pemain mahal Liverpool. Coba. Itu yang terakhir. Secara keseluruhan, Islandia ini layak mendapatkan poin karena disiplin, kerja keras, dan berani mereka menghukum kesombongan dan kelengahan tim raksasa. Prancis itu selamat dari kekalahan, tapi mereka membawa pulang masalah besar. Siapa sih Les Blues tanpa Kylian Mbappe? Coba, menurut kalian, apakah Prancis akan tetap kesulitan jika Mbappe absen lama di turnamen besar nanti? Coba komen di bawah ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe lah ya.